002 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Jessica Stefani. Saya Zikir Maulana. Saya Nanya Sania Putri. Saya Bunga Dia Fajri. Kami ingin membahas materi tentang cara mengaplikasikan VLOOKUP dan LOOKUP. Berikut materi yang akan kami bahas. Halo teman-teman semua, aku Jessica. Di sini aku mau ngejelasin untuk soal yang pertama. Di sini ada jenis kamar. Karena bentuk tabelnya vertikal, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya kita ambil yang ini, D7, koma, tabel array-nya kita bisa ambil yang ini. Kita kunci, koma, kalau indeksnya kita ambil 2, yang ini ya, dan false. Muncul ya looks, kita tarik ke bawah. Dan untuk tarif malam, karena tabelnya kayak gini ya, horizontal, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk lookup value-nya kita bisa ambil ini, koma, tabelnya ini, koma, ini kita kunci dulu yang ini, row indexnya kita ambil yang 2 dan false. Oke, muncul, ditarik ke bawah, udah ya. Yang biaya inap di sini ada keterangannya, lama inapnya dikali tarif malam, yang ini berarti sama dengan yang ini, kita kali sama untuk yang G7, enter, kita tarik ke bawah lagi kayak gini. Ini muncul semua. Dan untuk diskon, di sini keterangannya jika lama inap lebih dari 5 hari, diskon 5% dari biaya inap. Berarti kita bisa menggunakan rumus if. Untuk logical testnya, kita ambil lama inap, kurang lebihnya dia 5 hari, koma, berarti 5% dikali sama biaya inap ini. Oke, koma, value if false nya kita kasih 0 aja, ya kosong. Nah di sini kosong semua ya guys, karena di sini lama inapnya dia nggak ada yang lebih dari 5 hari. Nah untuk jumlah bayar, di sini keterangannya biaya inap dikurangi diskon, berarti sama dengan ini dikurang diskon. Langsung enter aja, langsung tarik ke sini ya. Nah ini muncul semua. Dan untuk total bayar, kita bisa menggunakan rumus sum, tarik dari sini sampai nomor 5. Oke, ini muncul semua. Untuk rata-rata kita bisa pakai average. Di sini ya, kita tarik lagi, enter. Yang ini kita bisa menggunakan yang tertinggi max. Sama kayak tadi, stepnya cuma tinggal ditarik aja dari 1 sampai 5, enter. Dan untuk biaya terminal kita bisa menggunakan rumus min ini, sama ditarik. Nah ini udah selesai semua, udah keisi semua. Oke, segitu aja untuk soal nomor 1-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
F2, yang dimana rumusnya kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu VLOOKUP dan juga lookup. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada tabel dengan bentuk vertikal atau ke bawah, sedangkan yang ini adalah tabel dengan bentuk horizontal atau ke samping. Langsung saja kita tesnya. Di sini kita disuruh mencari harga jual, yang dimana harga jual ada di tabel referensi yang berbentuk vertikal atau ke bawah. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan VLOOKUP. Karena nama konsumen ini tidak ada di tabel referensi tersebut, kita masukkan cluster, koma atau titik koma, kita blok dari sini. Tekan F4 sampai muncul dolar. Karena di sini saya tidak bisa, saya menggunakan manual. Selanjutnya koma atau titik koma, masukkan nomor 2. Nah, kenapa masukkan nomor 2? Karena harga jual ada di kolom kedua, yaitu 1, 2. Setelah itu kita masukkan koma atau titik koma lagi. Kita masukkan false. Di sini saya masukkan dengan angka 0. Lalu kurung tutup, enter. Nah, jika ingin mengcopy rumusnya, kita arahkan kursor ke kanan bawah, lalu klik 2 kali. Di sini, karena di sini belum ada tanda rupiahnya, kita blok. Nah, ganti ke RP Indonesia. Oke. Selanjutnya kita disuruh mencari DP, yang dimana DP juga sama, letaknya di tabel referensi dengan bentuk vertikal. Langsung saja kita masukkan rumus, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, masukkan cluster, koma atau titik koma, blok tabel referensi ini, tekan F4 sampai muncul dolar. Koma atau titik koma, masukkan angka 3, karena DP ini letaknya ada di kolom ketiga. Lalu koma atau titik koma lagi, masukkan false atau 0 juga bisa, tutup kurung. Jika ingin copy, masih sama, arahkan kursor ke kanan bawah, lalu klik keluar. Nah, yang sekarang tipe nih, tipe itu terletak di tabel referensi dengan bentuk horizontal atau ke bawah atau ke samping. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, koma atau titik koma, kita blok dari sini sampai sini.
4 sampai muncul dolar. Koma atau titik koma. Nah, karena tipe ini ada di bagian kolom kedua, kita masukkan yang kedua, lalu 0. Nah, untuk hadiah juga masih sama, yaitu rumusnya sama dengan haruka. Lookup value kita masukkan ini, koma atau titik koma, look table array, sama kita blok dari sini sampai sini. Koma atau titik koma, karena hadiah ada di tabel nomor 3, kita masukkan nomor 3, lalu koma atau titik koma, sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal ketiga, yaitu masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu rumus lookup dan juga VLOOKUP. Oke, perlu kalian ketahui ya teman-teman, di saat rumus lookup dan VLOOKUP itu berbeda, di mana lookup itu digunakan di saat tabel bantunya itu berbentuk horizontal. Namun ketika kita menggunakan rumus VLOOKUP, kita lihat untuk tabel bantunya itu berbentuk vertikal. Di sini ada baris kolom yang berbeda-beda. Ada nomor, kode tiket, nama, destinasi, tarif tiket, kelas, naik tarif, naik, diskon, dan juga bayar. Di sini mempunyai rumus yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi untuk mencarinya itu adalah kita lihat pada tabel bantu. Tadi destinasinya menggunakan destinasi di sini tabel bantunya itu berbentuk vertikal atau dari atas ke bawah ya. Jadi dia menggunakan rumus VLOOKUP. Dan untuk kode tiket itu kan di sini ada 4 ya. Tapi kalau di tabel bantu tuh hanya ada 3. Berarti di sini kita ketahui bahwa A, B, C-nya itu adalah untuk kode kelas. Berarti kita menggunakan rumus left, mid, right ya teman-teman. Berarti tinggal kita masukin aja, kalau gitu sama dengan VLOOKUP buka kurung, dia ada di awal atau sebelah kiri ya, berarti left buka kurung, dan kode tiket titik koma pada kata ketiga ya, karena dia memang 3 kata 3 huruf titik koma, lalu kita blok tabel array atau tabel bantunya kita blok ya. Nah, untuk menggunakan rumus VLOOKUP dan lookup ini perlu kita kunci teman-teman. Kenapa? Karena dia itu menggunakan kode atau istilahnya itu kayak apa ya, pokoknya kode-kode gini lah ya. Dia tuh karena dia pakai kata kunci ya, benar, kata kunci. Jadi perlu kita kunci si tabel bantunya agar ketika kita tarik ke bawah itu sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, berarti titik koma. Nah, di sini adalah cool index 6. Oke. Pada kolom keberapa untuk destinasi, yaitu kode pertama, destinasi kedua, tarif ketiga, berarti destinasi pada kolom baris ke 2, berarti 2 titik koma 0
Nah, 0 ini berfungsi sebagai penentu. Boleh menggunakan 0 atau true ya, tapi atau false juga boleh. Di sini pakainya 0 aja biar lebih mudah. Tutup kurung lalu enter. Sesuai ya, sesuai. Kalau gini tinggal kita tarik saja ke bawah. Nah, untuk tarik tiketnya masih sama teman-teman ya, karena dia masih satu tabel bantu. Jadi sama dengan buka kurung left, buka kurung kode tiket 3, tutup kurung, titik koma, jangan lupa untuk di blok tabel bantunya, dikunci, tutup titik koma. Nah, dia hanya saja beda di kolom baris keberapa. Tadi 3 ya, berarti 3 titik koma 0 tutup kurung enter. Oke, sesuai ya, sesuai. Oke, tinggal kita tarik saja ke bawah. Nah, untuk kelas kita masih sama menggunakan rumus VLOOKUP, namun hanya beda saja di tabel bantu dan juga untuk kata kunci atau kode tiketnya ya. Berarti di sini sama dengan VLOOKUP buka kurung mid buka kurung. Kenapa aku pakai mid? Karena dia udah berada di tengah-tengah ya, bukan di sebelah kiri atau kanan, dia sudah di tengah-tengah. Berarti mid kode tiket titik koma. Nah, pada di huruf keberapa ya untuk kode tiket? 1, 2, 3, 4. Untuk kode kelas tadi kita pakainya ABC, berarti dia ada di 4 huruf, 4 titik koma. Nah, 6 charge ini adalah ada di kata keberapa untuk kode kelasnya ya, pada di kata berapa. Berarti ini untuk kode kelas itu pada kata pertama ya, karena isi 1, 2, 3, berarti 1 tutup kurung titik koma, lalu kita blok untuk seluruh tabel bantunya. Jangan lupa untuk kita kunci titik koma 2 ya, karena di sini kode pertama kelas kedua diskon ke 3 ada di 2 di kedua ya, titik koma 0 tutup kurung enter. Sesuai ya, sesuai. Kalau sesuai tinggal kita tarik saja ke bawah. Nah, sekarang untuk snack ini kita pakai rumusnya VLOOKUP karena dia tabel bantunya berbentuk horizontal. Berarti sama dengan VLOOKUP buka kurung, lihat snack, dia masih berada di tengah-tengah ya, S1, S2, S3 ya, ada. Berarti mid buka kurung kode tiket titik koma ada di berapa huruf untuk kode snacknya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada di 6. Pada baris kata keberapa kode untuk kode snacknya? Ada di baris kata kedua ya, 1, 2, berarti 2 titik koma, tutup kurung dulu, baru titik koma, lalu kita blok untuk tabel snacknya. Jangan lupa dikunci F4 titik koma, lalu pada di baris kolom kedua ya, karena kode 1 snack 2 tarik tiket, berarti 2 titik koma untuk menentukan adalah 0 tutup kurung enter. Sesuai ya, sesuai. Oke, kalau sesuai tinggal kita tarik ke bawah. Untuk tarik snack masih sama, hanya saja dia beda di kolom baris keberapa. Sama dengan VLOOKUP buka kurung ini buka kurung titik koma 6 titik koma 2 tutup kurung titik koma di blok. Jangan lupa untuk dikunci sama di baris ketiga ya. Sorry. Enter.
ya, sesuai, tinggal kita tarik saja ke bawah. Nah, untuk diskonnya kita kembali lagi pakai rumus VLOOKUP karena diskonnya ada di tabel kelas, itu dengan berbentuk vertikal. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP ya teman-teman. Berarti di sini sama dengan VLOOKUP buka kurung kode tiket ya. Sorry, jangan lupa untuk kata kuncinya tuh adalah ini. Titik koma 4 ya tadi ya, 4 kode kelasnya 4 titik koma titik koma 4 lalu sorry 1 ya kode kelas titik kurung titik koma, jangan lupa kita blok untuk tabel kelasnya. Oke, jangan lupa dikunci. Titik koma ada di tabel kolom ketiga, titik koma 0 tutup kurung, enter. Sesuai guys, sesuai. Kalau sesuai tinggal kita kerja ke bawah. Untuk bayarnya kita nggak pakai rumus VLOOKUP dan HLOOKUP lagi ya, karena di sini sudah semuanya sudah sesuai ya. Jadi kalau untuk bayar kita pakai rumusnya sum, sama dengan sum untuk menetapkan seluruhnya. Tarif tiket ditambah dengan tarif snack, lalu dikurang dengan diskon, tutup kurung, enter. Ini adalah untuk total bayar, tinggal kita tarik saja ke bawah. Untuk keseluruhan total bayar kita tinggal pakai sama dengan sum tutup kurung, dari atas kita tarik aja ke bawah, lalu kita tutup kurung, enter. Ini adalah hasil dari keseluruhan total bayar. Lalu untuk kakak kelas kita nggak pakai sum, karena kalau sum itu untuk menjumlahkan keseluruhannya. Namun untuk total kelas kita hanya perlu menggunakan itu count tutup kurung, buka kurung, sorry, count untuk kelasnya kita tarik sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Kita nggak pakai kayak ini, tinggal aja. Oke. Berarti ada total 10 kelas ya untuk total kelas. Oke, mungkin itu saja ya, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga video saya jelaskan ini jelas, dan terima kasih. Oke, selanjutnya aku menjelaskan soal nomor 4, itu untuk mencari nama barang, harga, dan satuan. Nah, di sini juga udah ada tabel bantu. Untuk yang pertama kita mencari nama barang. Yang pertama itu adalah sama dengan HLOOKUP buka kurung. Untuk kode pertama itu untuk value-nya, titik koma, tabel arraynya kita blok semua, titik koma. Untuk tabel arraynya itu kita kunci. Nah, setelah kita kunci, kita ketik angka 2, titik koma, false, tutup, enter. Lalu nanti kita copy sampai bawah. Nah, keluar. Yang kedua kita mencari harga, sama dengan HLOOKUP buka kurung, kode pertama, titik koma, tabel array kita blok semua. Jangan lupa untuk kita kunci F4, titik koma, ulang, berarti kita blok ulang, kita blok semua. Halo F4, titik koma 3, titik koma, pause, tutup kurung, enter.
lalu kita copy juga sampai bawah. Nah, udah keluar. Selanjutnya adalah kita mencari satuannya. Satuannya itu sama dengan log up buka kurung, masih sama kodenya. Yang pertama titik koma, tabel array kita blok semua juga. Jangan lupa untuk kita kunci F4. Selanjutnya titik koma 4, titik koma file, dan tutup, enter. Selanjutnya kita copy dan ya sudah untuk mencari nama barang, harga, dan satuannya. Sekian, bye-bye. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum.